Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad akada Rasuluna Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan yang telah Ia berikan. Kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan mudah-mudahan menjadi energi baru bagi kita sekalian untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain, ketaatan yang lebih besar. Pertumbuhan kita pada kesempatan siang hari ini pun kita berdoa mudah-mudahan Allah terima sebagai amal kebaikan, sebagai ekspresi atas keimanan yang telah kita ikrarkan. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin kita sampaikan ke atas junjungan agung, Rasul penutup, Nabi pemutus segala ajaran kewahyuan dari langit, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyempurnakan untuk kita agama kita dan juga telah menyempurnakan untuk kita kenikmatan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, khatib menyampaikan satu wasiat, satu nasihat yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada setiap khutbahnya. Wasiat tentang ketakwaan. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian menjaga diri kalian walaupun dengan sebutir kurma. Ma'asyiral muslimin, hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kunci keselamatan, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan adalah takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat pada kali ini kita berada pada pekan pertama dari tahun 2023. Sebahagian daripada kita merasa sepertinya baru kemarin kita berumur sekian, saat ini kita sudah berumur sekian. Nampaknya baru kemarin kami memiliki anak lulus daripada sekolah, tetapi saat ini rupanya kita sudah bergelar sebagai kakek. Baru kemarin kita tidak pernah lepas dan tidak pernah berhenti dengan produktivitas yang kita lakukan di tempat kita bertugas masing-masing. Dan nampaknya pada saat ini kita sudah menyempurnakan tugas tersebut. Ma'asyiral muslimin, memang betul bahwa sesungguhnya sesuatu yang paling cepat berlalu adalah waktu. Betul pula bahwa sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah waktu. Dan betul pula bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini sesungguhnya diukur pada bagaimana kita memanfaatkan waktu. Sehingga kehidupan itu adalah waktu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wajar jika kemudian
Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu sebagai variabel utama di dalam kesuksesan seseorang di dalam menghadapi hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kematian itu adalah akhir daripada kehidupan, ini mengindikasikan bahwa orang yang telah meninggal, orang yang telah wafat, telah dicabut kesempatan baginya waktu. Sehingga betul pula apabila orang mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling dekat dalam kehidupan kita ini adalah kematian. Ma'asyiral muslimin, di dalam surah At-Takatsur, di antara surah yang senantiasa kita hafal dan kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Waktu yang kita miliki seringkali membuat kita lupa. Kesibukan-kesibukan yang kita lalui, kemewahan-kemewahan yang telah kita gapai, tugas-tugas produktivitas yang kita nikmati, seringkali membuat kita berbangga, membuat kita menjadi sombong, membuat kita lupa. Dan ternyata di atas semuanya itu ada satu hal yang membuat kita teringat, hatta zurtumul maqabir. Kesadaran itu seringkali datang ketika seseorang berada di bawah rongga dimasukkan ke dalam alam kubur. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Awal tahun 2023 sememangnya menjadi momentum yang paling tepat untuk melepaskan segala hal yang negatif pada tahun-tahun yang telah berlalu. Pada saat yang sama menancapkan azam yang kuat untuk berusaha keras melaksanakan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Jangan sampai sesuatu yang paling dekat menghampiri kita, yaitu kematian. Jangan sampai keranda yang telah disiapkan itulah yang kemudian membuat kita tersadar dikala kita terhela-hela dengan waktu yang kita miliki. Di saat kita bermegah-megahan dengan aset kekayaan yang kita punyai, dengan jawatan dan posisi bergengsi yang selama ini kita nikmati, hatta zurtumul maqabir. Ma'asyiral muslimin, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh apa yang kita dapatkan di atas muka bumi ini akan menjadi variabel dilaksananya hisab, dilaksananya audit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir surah Al-Kautsar ini Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Seluruh kenikmatan yang kalian nikmati, seluruh kenikmatan yang kalian rasakan, seluruh kenikmatan yang kalian rasakan di dalam kehidupan, sungguh pasti kalian akan ditanya itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, tentu Allah akan mengaudit aset kekayaan yang kita dapatkan. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Tentu Allah akan menghisab kepemimpinan kita di dalam skala yang paling kecil. Bagaimana engkau mendidik keluargamu? Apakah tanggung jawab yang kalian lakukan kepada anak-anak dan keluargamu? Bagaimana engkau menyelesaikan persekutuan, persekitaan di antara orang yang sedang bersekutu? Apakah engkau memberikan keputusan dengan adil ataupun sebaliknya? Seluruh yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari seluruh kenikmatan yang akan dihisab tersebut yang akan menjadi variabel utama penentu kesuksesan audit adalah waktu. Sehingga Allah katakan di dalam surah yang Allah letakkan selepas surah Al-Takatsur, yaitu surah Al-Asr, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan. Belum selesai Allah menyelesaikan firman-Nya, kemudian Allah memulakan dengan wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Dan al-asr itu adalah waktu, mengindikasikan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang semuanya akan dihisab tersebut,
yang paling penting, yang paling urgent, dan yang paling menentukan kesuksesan audit adalah kemampuan kita di dalam mengelola dan menggunakan waktu yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri, pada satu kesempatan ia berjumpa dengan seorang laki-laki. Di dalam mengawali percakapannya, Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Berapa umur engkau wahai sanak?" Maka laki-laki tersebut kemudian mengatakan 60 tahun. Mendengar jawaban daripada seorang laki-laki tersebut, seorang ulama Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Jika engkau berumur 60 tahun, itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya engkau telah berjalan selama 60 tahun. Itu artinya bahwa engkau telah berjalan untuk menjumpai Tuhanmu selama 60 tahun. Dan ini berarti bahwa destinasimu untuk menjumpai Tuhan semakin dekat." Mendengar jawaban daripada Hasan Al-Basri, seorang laki-laki tersebut terhenyak, terkaget, dan kemudian secara otomatis mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Barangkali sang lelaki berpikir pekerjaan yang selama ini menjadi andalan telah melupakannya. Aset-aset kekayaan yang ia selama ini perjuangkan telah membuat ia lupa. Barangkali keluarganya yang menggagakan membuatnya ia lupa, sehingga ia berada pada sesuatu kondisi yang semakin dekat dengan destinasi berjumpa dengan Allah. Sehingga wajar ia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hasan Al-Basri kemudian meneruskan pertanyaannya, "Wahai di sana, apakah engkau tahu apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau memahami ucapan yang engkau lafazkan tersebut?" Laki-laki menjawab, "Setiap kita datang dari Allah, dan setiap kita akan kembali kepada Allah." Ma'asyiral muslimin, Imam Hasan Al-Basri meneruskan dengan sebuah ungkapan untuk penghayatan. Siapa yang datang dari Allah, maka dia pasti akan kembali kepada Allah. Dan siapa yang datang kembali kepada Allah, maka ia pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka dia akan berdiri dalam mahkamah Tuhan. Dan pada saat itu dia pasti akan menunggu bagaimana keputusan Tuhan. Ma'asyiral muslimin, mendengar jawaban penghayatan yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, laki-laki tersebut bergemetar, kedua lututnya bergetar, seraya mengatakan, membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum yaumal qiyamati fayunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah ahsahu wa nasuh." Sang lelaki dengan gemetar seraya berulang-ulang mengatakan, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an," pada hari di mana setiap orang akan dihimpunkan di hadapan Allah dan akan ditunjukkan seluruh perbuatan yang ia lakukan selama di dunia. Tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari catatan dan pengawasan Allah. Sang lelaki tidak berhenti mengulang-ulang ayat, tidak berhenti mengulang-ulang ayat, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah ahsahu wa nasuh." Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah yang kita paparkan tentang peristiwa yang terjadi antara seorang Imam Hasan Al-Basri dengan salah seorang lelaki pada masa silam, pada era tabi'ut tabi'in tersebut, hendaklah menjadi iktibar bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya kematian tidak mengenal usia, bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kehidupan itu adalah kematian. Dan siapa yang pernah hidup pasti akan mati. Dan siapa yang akan mati, dia pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kisah, ayat, dan hadis yang disampaikan menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan pada hari-hari, bulan-bulan yang akan datang menjadi lebih baik tentang bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, inayah dan juga hidayah kepada kita semuanya, agar senantiasa kita berpegang kepada hal-hal yang positif hingga menyembul ajal, merengkuh husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bittaqwa fa innahu miftahun najah fa innahu miftahul jannah wa huwal qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati kursihi mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala Muhammad warḍallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma afina wa'fu anna warḍa anna wa akrimna waghfir lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan ghaira ajilin shifaan tamman shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an washfina bi shifa'il Qur'an وأكرمنا بكرامة القرآن وارحمنا برحمة القرآن واجعلنا ممن يخافونك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.